Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati bin al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pecinta dan yang mengikuti kajian tafsir yang dalam hal ini kita membaca kitab Mukhtasarul Amsal. Pada kajian minggu yang lalu, alhamdulillah, kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan tafsirnya. Kemudian juga Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menjelaskan tentang makna alhamdu dan lillahi. Juga tentang Rabbil alamin. Kemudian juga kita sama dengan membahas tentang Ar-Rahmanir-Rahim. Karena pentingnya pembahasan tentang dua sifat ini, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saya mohon izin untuk menambahkan pembahasan tentang penjelasan dan tafsir dua sifat tersebut. Dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, merupakan sifat terpenting Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sering mengulang-ulang membacanya. Paling tidak kita membaca sebanyak 30 kali setiap hari dalam 5 sholat harian kita. 2 kali di dalam surat Al-Fatihah, ada di Bismillah dan ada di Al-Fatihah. Pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah itu, dan sekali dalam surat yang kita baca setelahnya. Setelah membaca Al-Fatihah kita baca surat, maka kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan demikian kita memuji Allah 60 kali sebagai Maha Penyayang, itu setiap hari, siang dan malam. Sungguh ini merupakan sebuah pelajaran yang diajarkan kepada seluruh umat manusia lebih dari apapun, sehingga umat manusia harus mencoba untuk memperoleh sifat ini dan mempraktikannya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Selain itu pula, hal ini menunjukkan bahwa fakta bahwa jika kita merasa bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang benar dan taat, maka kita tidak boleh mengikuti atau meniru tingkah laku para penguasa budak yang jahat terhadap budak-budaknya ketika berurusan dengan para pembantu kita atau para pekerja kita atau orang-orang yang di bawah kita yang ada di sekeliling kita, anak-anak kita misalnya, murid-murid kita dan lain sebagainya. Jangan berlaku sewenang-wenang, tapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan penuh kasih sayang. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim harus mendarah daging dan harus bersemayam di lubuk hati kita, sehingga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berhadap dengan orang lain, dengan anak kita, istri dengan suaminya, dan seterusnya.
sejarah perbudakan menunjukkan bahwa para tuan yang kejam biasa mereka itu memperlakukan budak-budak mereka dengan cara yang amat menakutkan. Misalnya, bila seorang budak lambat dalam bekerja, maka si tuan itu akan, atau si budak itu akan menerima hukuman yang sangat keras, seperti dicambuk, dirantai, dibelenggu, ditalikan di penggilingan batu, dan dipaksa untuk membalikannya. Disuruh bekerja di pertambangan misalnya, di penjara di lubang yang dalam, juga gelap dan basah. Bila kesalahannya lebih besar lagi, maka ia akan digantung. Itu kejaman para tuan yang memiliki budak pada zaman perbudakan. Karena pun masih ada di penjara-penjara yang kejam seperti di Guantanamo dan di tempat yang lainnya di negara adidaya. Di dalam referensi sejarah perbudakan lainnya, kita mengetahui bahwa budak yang bersalah dijebloskan ke dalam kandang binatang buas. Ini cukup mengerikan. Apabila budak tersebut bisa mempertahankan hidupnya, maka ia akan dihadapkan dengan binatang buas lainnya sampai mati. Ya, binatang buas sampai bisa melawan. Ini kekejaman mereka. Begitulah sejarah perbudakan di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, menyebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang menyesali kedurhakaannya, hamba-hamba yang bertobat kepada Dia. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 53, kita baca terjemahannya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ini betul-betul ayat yang dapat melegakan hati setiap orang yang berdosa dan bersalah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita pun harus Maha Pengampun, harus Maha Penyayang. Sifat tersebut harus terjemahin pada diri kita. Jangan menjadi orang yang kasar atau yang galak. Harus jadi penyayang juga kepada orang lain, kepada orang yang ada di bawah kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Oleh karena itu, istilah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang digunakan setelah bacaan Rabbil Alamin, yaitu Tuhan pengatur seluruh alam, itu mengacu pada makna bahwa Dia, yaitu Allah, dengan kekuatan mutlaknya tetap Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Sifat yang Allah miliki ini menarik hamba-hambanya sehingga mereka dengan senang hati mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di bagian inilah perhatian seseorang diarahkan kepada sebuah fakta bahwa perlakuan Allah yang Maha Mulia kepada makhluk-makhluknya jauh berbeda dari perlakuan para tuan, para majikan, para bos-bos kepada budak-budaknya, khususnya selama periode perbudakan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip pertama dalam 5 prinsip Islam. Artinya ketika kita meyakini Allah sebagai pencipta kita, kita pun meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita beriman dan meyakini Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka sifat mulia itu harus turun kepada diri kita. Kita harus menjadi orang yang pengasih dan penyayang, tapi dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan Rasulullah, dengan bimbingan para ma'sumin. Bukan kasih sayang kita terapkan berdasarkan perasaan, akan salah nanti. Ya, karena ada batas-batas tertentu dalam kasih sayang. Ada tolok ukurnya, yaitu syariat. Kepada ular yang ganas misalnya, kita nggak bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, kita harus bunuh. Ya, kepada sesuatu yang membahayakan, ya kita harus melawan, begitu. Pada para perampok, pencuri misalnya, ya harus dihukum. Ya,
pada orang-orang yang berbuat kerusakan harus diadili. Ya, jadi itu namanya kasih sayang yang disertai dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ini penting untuk kita pahami insyaallah.